Penyakit jantung hingga kini masih menjadi sorotan utama dalam upaya kesehatan masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang penyakit jantung dan pentingnya gaya hidup sehat, diharapkan masyarakat dapat lebih proaktif dalam menjaga kesehatan jantung mereka dan mengurangi resiko serangan jantung. Penyakit jantung hingga kini masih menjadi sorotan utama dalam upaya kesehatan masyarakat. Kehadiran penyakit ini menimbulkan berbagai macam pertanyaan dan kekhawatiran. Meskipun penyakit jantung memiliki beragam jenis, salah satu yang paling dikenal adalah penyakit jantung bawaan dan riwayat penyakit sebelumnya seperti hipertensi dan diabetes, di mana seringkali menjadi pemicu serangan jantung. Penyakit jantung dikenal pula sebagai penyakit gaya hidup atau lifestyle disease, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti merokok, pola makan tidak seimbang, dan kurangnya aktivitas fisik. Kebiasaan merokok memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan risiko penyakit jantung. Selain itu, masalah gizi yang tidak seimbang, seperti konsumsi makanan tinggi kolesterol dan karbohidrat berlebihan, juga dapat berkontribusi pada risiko penyakit jantung. Pentingnya gaya hidup sehat dalam pencegahan penyakit jantung tidak bisa diabaikan. Aktivitas fisik yang cukup, pola makan yang seimbang, dan manajemen stres yang efektif menjadi kunci utama dalam menjaga kesehatan jantung. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang penyakit jantung dan pentingnya gaya hidup sehat, diharapkan masyarakat dapat lebih proaktif dalam menjaga kesehatan jantung mereka dan mengurangi risiko serangan jantung. Mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Dengan adanya kesadaran akan faktor risiko yang dapat memicu penyakit jantung, dapat menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan berkualitas. Dalam upaya menjaga kesehatan jantung masyarakat, edukasi gaya hidup sehat menjadi sangat penting, terutama bagi generasi muda. Mencegah kebiasaan buruk sejak dini menjadi salah satu tips utama yang dapat diterapkan dalam upaya menjaga kesehatan jantung. Menghindari kebiasaan merokok dan menghindari dari paparan asap rokok. Mengelola stres dengan baik, stres tidak dapat dihindari tetapi dapat dikelola dengan tepat. Membiasakan pola makan sehat, melatih anak-anak untuk makan secukupnya sejak dini dapat membantu mereka menerapkan pola hidup seimbang di kemudian hari. Dokter spesialis jantung Dr. Iwayan Wite mengatakan berat badan dan faktor jenis kelamin pada penyakit jantung merupakan faktor penting dalam kesehatan jantung. Kelebihan berat badan dapat menjadi salah satu faktor risiko yang memicu penyakit jantung koroner di kemudian hari. Menurut Dr. Wite, terdapat perbedaan dalam tingkat kejadian penyakit jantung antara pria dan wanita. Salah satunya adalah adanya hormon menstruasi yang melindungi wanita dan membuat mereka lebih tahan terhadap serangan jantung. Penelitian juga menunjukkan bahwa setelah wanita memasuki masa menopause, risiko penyakit jantung koroner pada wanita justru meningkat. Faktor stres juga berperan dalam penyakit jantung. Meskipun laki-laki dan perempuan dapat mengalami tingkat stres yang lebih tinggi, perempuan tidak kalah rentan terhadap stres dibandingkan dengan laki-laki. Nah, salah satu penyakit serangan jantung inilah disebut dalam dunia modern ini penyakit gaya hidup, lifestyle disease. Jadi, mengapa demikian? Karena inilah satu-satunya penyakit jantung yang gaya hidup kita yang menyebabkan. Bukan salahnya siapa, memang faktor keturunan ada. Nah, gaya hidup yang memicu serangan jantung adalah gaya hidup yang tidak sehat. Misalnya merokok, ini luar biasa pengaruhnya. Sudah ada penelitian, sudah banyak dibicarakan. Rokok itu kemana-mana, bukan saja dia menyebabkan jantung, tapi juga penyakit yang lain, tekanan darah tinggi, juga penyakit paru-paru, ginjal, dan penyakit keturunan dan sebagainya. Kan sudah jelas sekali kalau orang perokok bisa mandul, tidak punya keturunan, bisa penyakit jantung bawaan. Jadi saya kira demikian, itu salah satu faktor risiko. Berikutnya adalah salah gizi, salah makan. Jadi kalau kurang gizi menyebabkan stunting misalnya, ini kalau kelebihan gizi juga salah gizi namanya.
Jadi tradisi misalnya makanan yang terlalu banyak kolesterol, konsumsi karbohidrat yang berlebihan, konsumsi sayur pun yang berlebihan tidak baik. Jadi yang pas lah, seimbang artinya. Jadi pantang juga tidak baik. Jadi makanan harus sehat. Ada yang pantang kaki 4 dan sebagainya, tidak ada dasar ilmiahnya. Nah, kita bicara bukan soal agama dan sebagainya, tapi dari segi kesehatan tidak ada. Yang penting adalah komponen di dalamnya, misalnya mengandung protein, bagus untuk pembangunan otot-otot, hormon-hormon dan sebagainya. Jangan menafikan. Lemak sangat penting. Jadi salah supaya lemaknya serendah mungkin berbahaya malahan. Makanya Tuhan sudah menciptakan lemak itu separuh dibuat oleh badan kita. Jadi misalnya kolesterol separuh diproduksi oleh badan kita. Meskipun Anda sama sekali takut pada kolesterol yang disebut fobia atau kolesterol fobi, itu tidak memperbaiki keadaan kalau Anda tidak olahraga misalnya untuk membakar. Banyak orang yang sudah tidak menyentuh lemak sama sekali tapi kok kolesterol naik. Inilah jawabannya, separuh dibuat oleh badan untuk berjaga-jaga karena dia sangat vital. Kalau dia lebih menyebabkan penyakit, itulah yang salah satu menyebabkan dia menumpuk di pembuluh darah koroner, artinya pembuluh darah yang tugasnya sehari-hari beri makanan pada jantung. Kalau dia sampai mampet, itulah serangan jantung. Saya mengimbau bagi kita semua, termasuk saya yang berbicara, mari kita melaksanakan pola hidup sehat. Ya, tiada hari tanpa olahraga, tiada hari tanpa makanan yang sehat, seimbang, sehat. Tiada hari tanpa berdoa dan juga supaya kita tidak stres. Tiada hari tanpa pola hidup yang menuju kesehatan. Dengan menerapkan pola hidup yang super disiplin, seperti memperhatikan asupan makanan, aktivitas fisik, dan manajemen stres, menjadi kunci penting dalam mencegah penyakit jantung. Hal ini tentunya berlaku bagi individu yang memiliki riwayat penyakit jantung dalam keluarga, namun tetap menjaga gaya hidup sehat. Risiko terkena penyakit jantung jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak memiliki riwayat penyakit jantung, tetapi memiliki gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang faktor keturunan dan pentingnya gaya hidup disiplin menjadi kunci dalam upaya pencegahan penyakit jantung. Dengan menerapkan pola hidup yang sehat dan waspada terhadap riwayat keluarga, individu dapat meminimalkan risiko penyakit jantung dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa pencegahan penyakit gaya hidup, termasuk penyakit jantung, lebih baik daripada pengobatan. Memperbaiki gaya hidup, termasuk pola makan yang seimbang, menjadi langkah awal yang penting dalam upaya pencegahan. Bunga dan Devi, Bali TV.